harapkan membuat program yang keluarannya adalah seperti yang di samping kanan. Ini. Nah, kalau ada potongan program segini, itu menyelesaikannya itu harus step by step ya. Jadi harus oke, coba ini bisa ini tapi nggak bisa. Lebih baik ditulis ya. Eh, kita bisa gunakan label ya. Jadi Python, kemudian tutorial UTS. Satu misalnya, atau kita membahas itu. Oke, ini tampilan REPL-nya sudah bisa kelihatan? Terlihat, Pak. Sudah. Ya, kelihatan. Nah, sekarang persamaannya kan ini. Sebentar, ini ada dua. Ini fisika dasar, tak matikan dulu aja, tak close. Jadi ini Anda tulis dulu. I itu adalah iterasi untuk baris. Nah, barisnya itu 18. Kalau Anda hitung ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ini baris yang harus di print. Nah, kemudian ya Y-nya ini kelihatannya kolom gitu, tapi maksimum ini ada tulisan maksimum kolom itu maksudnya adalah ini kan tengah-tengah dibagi tengah, jadi ini kan ada bilangan yang naik kemudian turun lagi angkanya. Jadi kalau ini juga kolomnya kalau ini bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, tapi sampai 9 itu terus jadi 8 lagi, ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi kolomnya 17, di kalau dibagi dua itu 8, kemudian ada satu tengah, 8 turun. Jadi ini kolomnya, ini barisnya, ke kanan itu kolomnya. Nah, kalau ini baris dibagi dua, ini 9. Padahal tadi kolomnya itu berapa? 17. 17 itu ya dikurangi 1, berarti dua kali. Jadi kalau barisnya kan 18. Jadi kalau dibagi dua kan berarti 9. Jadi ini 17. Jadi 9 ke sini ditambah 17
17 itu berarti 8 ke sana. Jadi tengah-tengahnya 9. Oke. Ini Anda tulis dulu. Ditulis. Oh, itu I sama dengan 1. Kemudian apa tadi? Maksimum baris ya. Maksimum baris sama dengan 18. Maksimum underscore baris disamakan aja sama dengan 18. Kemudian, nah sekarang ada iterasi di situ. Ada iterasi di mana yang dijalankan adalah I. Selama dia lebih kecil atau sama dengan maksimum baris. Ya. Jadi Anda membuat iterasinya ini dulu, while I lebih kecil sama dengan maksimum baris. Prosesnya apa? Yang penting prosesnya kan di sini harus Anda tulis. Itu adalah I-nya dijalankan, jangan sampai lupa. Ini sama dengan 1. Jadi ini itu apa namanya? Harus jalan dulu. Anda kalau membuat program juga begitu. Wah, ini iterasi untuk barisnya. Terus ada apa di soalnya? Oh, ada A, terus ini ada print A. Jadi A-nya itu string ini. Jadi kita di sini ada A itu sama dengan string begini, kemudian print A. Ini harus jalan dulu. Ya kalau biar tahu itu jalan apa tidak kan ini misalnya yang di print itu apa ya, I. Di sini disisipi I, A, gitu aja. Kan kita menjalankan ini dulu, memastikan bahwa ini berarti jalan untuk barisnya di run. Oke, ini kan sudah sampai 18. Ini waktu Anda membuat program yang ini dijalankan dulu. Kalau ini tidak jalan, ya jangan merubah dulu yang lain. Jadi membuat programnya seperti itu, bukan ngetik ini terus ngetik Y lagi terus I-nya belakangan, itu enggak begitu cara membuat program. Ya, meskipun di situ clue-nya adalah lengkapnya seperti itu. Baru kemudian, oh di sini ada perulangan lagi, tapi ada yang diulang adalah Y. Ya. Y-nya diulang sampai Y itu atau selama Y lebih kecil dari maksimum baris. Padahal barisnya itu 18. Jadi kalau di sini tidak sampai sama dengan berarti 17. Ya kan? Jadi oke. Terus ditulis di sini. Di atas sini kemudian ada Y lagi. Bentar. Karena yang mau diulang itu tadi Y, berarti Y sama dengan 1. Kemudian while-nya itu adalah while Y lebih kecil dari maksimum baris. Nah, di sini ini jangan lupa
ini ada, kalau ada habis while berarti yang diulang adalah Y. Y plus sama dengan 1. Nah, kalau kita kan sudah dibantu di REPL itu, manakala tidak ada tanda errornya, maka ini sudah betul. Ya. Jadi barisnya itu, kalau Anda ingin memprint, memastikan bahwa ini jalan, ya ini itu baris, kemudian di sini diberi apa ya? Atau mungkin eh, Anda membuat print ini biar A, terus kemudian di sininya itu Anda membuat print, tapi yang di print itu misalnya kan ini iterasi dalam iterasi, jadi I-nya jalan, Y-nya juga jalan. Ini memastikan bahwa nanti Y-nya itu jalan di setiap I jalan. Jadi memastikannya seperti itu dulu. Ini di run. Kan gitu step-stepnya itu seperti itu. Di run dulu jalan enggak? Ya, ini, oh ini A-nya kan space. Ini space-nya ini A ini. Jadi iterasi dalam iterasi ini untuk baris pertama, ya, baris pertama kolom 1 sampai 17. Benar, berarti ini hitungannya kan sudah betul dari apa yang dinyatakan di sini. Ini baris pertama, ini kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 17. Cuma saya naruhnya belum bisa seperti ini, naruhnya ke bawah. Ya, naruhnya baru karena ini dijajarkan seperti itu. Ini baris kedua, kolom 1 sampai 17. Baris ketiga, kolom 1 sampai 17. Ini memastikan, ya sebetulnya Anda kan kemarin sudah saya wanti-wanti ini eh, apa rekursif atau nested loop seperti ini itu biasa di dalam nanti programming. Biasanya kalau matematika itu ya yang ada kolom dan baris itu kan matriks itu. Nah, sampai sini ini mending kalau Anda bingung lagi, ya udah kerjaannya sampai sini dulu, ngerjain yang lain lagi. Enggak. Misalnya di situ ditambahkan apa? Ini ada ini ada maksimum kolom yang eh, jumlahnya atau isinya itu adalah integer dari baris dibagi 2. Ya mungkin maksimum kolomnya kan 9. Sebetulnya ini kolomnya itu hanya eh, maksimum setengah kolom. Kolomnya maksimum itu sebetulnya 17. Ini sebetulnya kata-katanya itu bukan maksimum kolom ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini tulis saja maksimum kolom. Yang mana ini harganya adalah maksimum baris dibagi 2. Namun supaya bilangannya itu bilangan bulat, integer, di sini kasih function namanya function integer. Oh, salah.
Jadi ya kalau ada pengen memastikan berapa maksimum kolom dicetak di sini itu ya 9 nanti bilangannya. Jadi selalu begitu. Pertolongan kita untuk mendapatkan output itu ya hanya print. Jadi kalau di sini saya print maksimum kolomnya, berarti itu nilainya nanti harusnya adalah 9. Jadi 9 terus di print lagi. Misalnya ini ya, ya udah kita ngeprint aja di sini maksimum kolom. Saya print. Saya post dulu. Saya run. Jadi yang baris ketiga, kolom ketiga di penampilan saya ini menampilkan maksimum kolom yang tidak berubah-ubah. Ini konstante ini. Berarti. Oke. Selanjutnya, ini kan programnya sudah seperti itu, jalan. Ini kalau Anda tidak menuliskannya dengan benar, kan nggak bisa jalan dulu. Ini ada print A, kemudian tidak ada Y plus ini, tidak ini, nggak bisa jalan. Nah, sekarang di sini ada, oh ternyata ini ada X, ini bantuan ini. Coba, kalau X-nya ini, X sama dengan Y dikurangi maksimum kolom. Posisinya di mana? Ini kan di bawah while. Jadi ini di perulangan yang kedua. Jadi di sini X itu sama dengan Y dikurangi maksimum kolom. Jadi ini berubah-ubah nilai X-nya ini. X-nya berubah-ubah senyampang atau karena Y-nya berubah-ubah. Meskipun maksimum kolomnya ini tetap. Jadi misalnya Y-nya sama dengan 1, X-nya itu pertama kali itu adalah 1 dikurangi 9. Ya. Jadi di sini misalnya Y-nya 1, maka dia itu 1 dikurangi 9. 8 pertama kali dia akan nilainya adalah 8. Berikutnya karena diulang itu jadi X sama dengan pertama kali sekian. Kemudian perulangan berikutnya X itu sama dengan berapa? 2 dikurangi 9. Berikutnya lagi 3 dikurangi 9. Min terus kan? Ini kan Y-nya dibuat sampai 18 baris. Jadi yang terakhir nanti nilainya adalah Y-nya itu adalah berapa? 17. Jadi 17 dikurangi, karena ini begitu di Y-nya itu lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan, itu sudah tidak termasuk. Jadi Y terakhir itu 17. Memang betul, ini Y-nya terakhir 17. Dikurangi 9. Tadi kan bergeraknya dari min ke plus. Ini plus, dikurangi 9 jadi 8. Ya kalau mau membuktikan, sekarang yang kolom ini kita ganti X saja. X yang dikurangi itu. Kan ya begitu cara berpikirnya. Karena
Ya kita itu nggak bisa, kalau yang sangat cerdas sekali ya bisa. Tapi saya yakin tanpa bantuan-bantuan printer gini, ngeprint ini nggak mungkin bisa. Nah ini sudah, ini eh, min 8 ke 0, dari 0 sampai 8. Waduh, kita sudah akan mendapatkan hasilnya ini. Hasilnya itu di A sebetulnya. Ya, A-nya itu kosong di sini. Jadi kalau eh, kita bisa mengisi A-nya dulu. A-nya itu diisi apa supaya nanti di printnya itu setiap baris itu ya seperti ini, seperti soalnya ini. Setiap baris, ini baris pertama, yang lain tanda seperti ini, terus ada 9, kemudian yang berikutnya lagi adalah begini lagi. Ini satu baris, ini satu baris ini. Baris berikutnya beda lagi. Ya. Baris berikutnya ini angkanya yang tertulis seperti ini. Nah, yang mana dulu yang mau dikerjakan? Ini kan kita bisa membuat ini deretnya ini naik, kemudian turun gini dulu apa enggak? Jadi ini kan apa namanya, nilai X-nya itu. Nah, itu kan dengan ditambah dengan 9 saja. Ini kalau ditambah 9 itu kan jadi 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini kalau ditambah, selalu ditambah 9, itu harganya akan naik seperti itu. Jadi Anda mendeteksi apa itu namanya? Kalau dia sampai 9 berarti apa? Kita buat variabel yang dijumlah kan X-nya atau dikurangkan X-nya. Ya, ini deteksinya adalah ini Y-nya ini kalau sudah sampai 9 dia uh, turun, kalau sampai 9 itu naik. Oke, jadi uh, kita pakai apa namanya, if kondisi. Ya, kondisi kalau kolomnya sampai 9, kalau kolom itu berarti kan if Y-nya, tadi kan Y-nya kolom. Jadi Y ini adalah kolom. Yang ini adalah baris. Jadi kalau Y-nya itu masih lebih kecil atau sama dengan 9, maka eh, kita buat variabel lain. Variabel lain terserah itu A, B, ini X, Y, Z misalnya variabel Z. Jadi Z-nya itu sama dengan, ini kan 9 ditambah 8, jadi
artinya X-nya ini kita supaya bertambah kan dikurangkan ya, dikurangkan. Jadi sebetulnya itu apa? Bilangannya di sini adalah berapa ya, maksimum kolom atau 9. Maksimum kolomnya itu kan sebetulnya 9. 9 ditambah X. Karena penambahan maka kurang gitu loh. Tambah X. Jadi kalau X-nya itu tadi itu X-nya ini adalah, ini kan di print pertama min 8, maka pertama kali ini nanti ada Z itu akan berharga untuk pertama kali atau terakhir pertama kali ya, itu sama dengan 9 ditambah min 8 kan gitu. Min 8. Jadi satu setnya, ya kan? Tapi kalau dia nanti melebihi kolom ke-9, ini kolom ke-9, maka setnya itu dikurangkan. Jadi 9 dikurangi X. Dan ini nanti kalau dikurangkan berarti setnya itu kalau sudah lebih dari ini kolom itu berarti ya 9 dikurangi berarti ini kolomnya adalah setelah min 8. Ini kan ke sini, ini kolom X-nya ya, ini X-nya. Jadi sini berarti dikurangi 1. Jadi 1 dikurangi 1, 8. Ya. Jadi turun nanti dari 8, 9, 8, 7 dan seterusnya kalau kita print ininya. Jadi ini sekarang misalnya yang kita print ini bukan X tapi Z-nya gitu. Atau X nggak apa-apa lah. Ini Z juga saya print. Ini pernyataan ini bisa menuliskan ini naik terus turun gitu kan maunya. Coba kita clear, kita running. Ya, jadi ini kan baris ke-18, baris pertama kali. Nah, ini udah betul. Jadi Z-nya itu mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9, turun 8, 7, 6, 5, kan gitu. Nah, mana yang akan di print di baris pertama? Ini kalau kita bisa ngeprint ini, apa, string A-nya itu kita tambah. Jadi maka yang di print itu bilangan-bilangan itu. Ya. Jadi kalau di sini di ulangan ini saya mengubah A,
itu dengan menambah sama dengan apa? Z, tapi dibuat string ya. Jadi sebetulnya ini Z, artinya Z-nya itu kalau ditambah begini nanti dia akan nambah seperti angka, tapi kalau dia dibuat fungsi string maka dia akan digabung. Jadi beda menjumlahkan string sama menjumlahkan angka. Jadi ini kuncinya, ini Anda harus paham ini. Jadi kalau berupa string itu 1, 2 itu dijejer, 1, 2, 3 jejer. Tapi kalau tanpa fungsi string 1 tambah 2, 3, 3 tambah, itu waktu dijelaskan Pak Sugi itu. Jadi penjumlahan total akumulatif. Ya. Ini buktinya nanti A-nya itu tidak kosong lagi. Yang mula-mula itu kosong, tapi dia sekarang berupa string yang isinya deretan angka paling belakang ini. Nah, kita coba, kita hapus lagi. Jadi memang seperti itu membuat program, jadi harus ditambah sedikit, dicoba. Ditambah sedikit, dicoba gitu. Oke, ini koneksinya enggak begitu bagus. Yuk, kok enggak ada? Sebentar. Ini di reload koneksinya. Ini belum nambah. Jadi di sini tadi str dari Z. Oke. Sekarang kita run. Nah, kan sekarang hanya sudah di print ini. Bilangan dari 1 naik sampai 9, turun lagi sampai 1. Lah maunya seperti apa? Maunya itu yang sebagian di print, sebagian enggak. Jadi kalau ini saya print, saya hilangkan, yang atas ini kan bantuan saya tadi. Maka sekarang sudah punya tumpuan itu. Kita clear dulu. Jadi ini saya hilangkan. Nah sekarang tinggal men-setting tumpuannya kan gitu. Ini kan angkanya. Jadi kami akan menilai kalau aduh ini sudah habis waktunya apa sampai di sini udah ngerjakan yang lain dulu aja. Yang nomor 2 kelihatannya nomor 2 saya sudah tahu langkah-langkahnya dan save hanya menggunakan file ya. Tinggal aja dulu gitu. Karena ini kan memunculkan yang paling atas 9 dulu, itu satu angka. Yang kedua 898, 3 angka. Yang ke berikutnya 7. Ini kan kayak bilangan 1, 3, 5, dan seterusnya. Ini kan bilangan ganjilnya. Yang lain diberi
strip, jadi bukan diisi itu. Jadi tidak semuanya diisi dengan Z yang kita hitung itu. Gimana kira-kira sampai di sini? Nah, ya Anda harus mencoba itu ya. Ini kan mengerti deret. Ini satu angka di tengah. Kemudian berikutnya 3 angka. Kemudian berikutnya 5 angka. Anda paham modulus kan? Kalau untuk menjumlahkan bilangan ganjil dan bilangan genap, gimana caranya? Kan sudah diajarkan di video itu. Gimana? Iya, Mas Rio. Kalau nyari genap ganjil atau deret 1, 3, 5 itu kan berarti I-nya itu dicari ganjil genapnya. Tapi di modulus. Modulus itu nilainya betul salah atau tidak? Beda loh ya. Jadi ya mungkin dari sini ini. Misalnya ini A itu sama dengan berapa? Kalau modulus 2 itu sisanya cuma 1, 2 saja. Jadi misalnya 1 modulus 2. Ini kalau di print A-nya berapa? A 1 modulus 2. Sisa hasil bagi modulus itu. Jadi ini kalau di print ya, 1. Jadi tidak habis dibagi 2. Tapi sebaliknya misalnya sini itu 2 modulus 2 itu sama dengan berapa? 2 modulus 2 sama dengan berapa? Habis nggak dibagi 2? Anda ini ya saya taunya interaktif kalau Anda jawab sama tidak. Saya apalagi sini hanya di depan laptop nih kayak ngomong-ngomong sama laptop saja ya gimana gitu. Ada yang melihat apa yang saya ketikkan? Iya Pak, terlihat Pak. Ya iya, yang jawab kalau interaktif kita itu salah satunya kalau daring itu Anda ya aktif di mute, unmute gitu. Kalau Anda tidak aktif, apalagi tinggal liar-liar ya sudah nggak bisa apa-apa. Saya kan nggak tahu sama sekali apa yang Anda kerjakan. Ini kalau saya nulis A2 modulus 2 berapa A-nya? 0 Pak. 0. 0. 0. Ya, jadi kalau saya print dia 0. Jadi kalau dia hasilnya 0, itu berarti habis dibagi 2. Nah, kalau ini itu pengen
cari di sini ini barisnya kan baris pertama cuma isi satu angka tok di 9, baris kedua isinya 898. Ya itu kalau Anda kuliah di Deret itu maka langsung bisa membuat apa ya? Membuat konstruksi dengan membuat apa? Modulus itu. Jadi misalnya, tapi kalau misalnya A itu sama dengan A 1 modulus 9 misalnya. Kita 1 modulus 9 ya. Itu A-nya berapa? 1, Pak. 1. Tapi kalau misalnya saya jalankan ini tetap 2, A-nya berapa? 2, Pak. 2. Jadi hati-hati. Ini sampai nanti 9 modulus 9 baru 0. Kan gitu. Ini trik ini bisa dipakai untuk ini 9 modulus 9 baru hasilnya 0. Selama itu belum ini nggak bisa. Nah, trik ini dipakai untuk men-screening ini. Men-screening supaya bentuknya deret itu tadi. Nah, kalau nanti coba Anda apa untuk memfilternya itu berarti nanti Z-nya itu di filter menggunakan persamaan. Jadi Z-nya itu kalau dia itu sama dengan atau dia lebih kecil ini lebih kecil dari pertama kali kita akan membuat filter itu apa namanya I modulus 9 ya. Tapi kemudian kita tambahkan I modulus 9 ini dengan 10 sebetulnya. Tapi 10 itu dibuat dari maksimum kolomnya ini. Maksimum kolomnya itu dan 9. Jadi 9 lagi ditambah. Ini perkalian itu bisa saja dikurangi dulu ya. Jadi ini gini. 1 ditambah maksimum kolomnya dikurangi. Dikurangi ini yang akan dipakai untuk memfilter itu. Ya, ya ini coba-cobanya ya sebetulnya tidak coba-coba saya kita kalau tahu deret ini kan bilangannya begitu terus nanti akan nampak bahwa yang sebelum 9 itu adalah lebih kecil dari 9 itu Z-nya ditulis dan atau sebelum 9 itu Z-nya tidak ditulis, baru setelah Z-nya itu sama dengan ini, lebih besar dari ini, baru ditulis. Jadi di sini if, ya dikurung aja nggak apa-apa.
Jadi kalau dia nanti isinya ini itu misalnya I-nya tadi itu 1, ininya 9, dikurangi ini, maka nanti di kolom-kolom ini itu isinya garis kan maksudnya itu. Jadi nanti A itu sama dengan apa das istilahnya itu. Das. Jadi bukan Z. Z itu kan bilangan ini, Z ini. Nah, hanya pada waktu itu kalau dia tidak seperti itu, baru dia ini. Ya, jadi ini filter filter untuk supaya yang tercetak itu seperti permintaannya. Permintaannya itu kan seperti ini. Ini kan ini 1, 3 angka, kemudian 5 angka, dan seterusnya. Tapi sebelum dia sampai sana, nanti dia akan diisi dash gitu. Ya, jadi mudah-mudahan betul ini. Coba kita run. Iya, udah tuh. Yang diminta kan seperti ini. 9, 98. Udah.